Hey, what's up? Alright, so di video kali ini sesuai judulnya, gue tuh pengen bahas, lebih ke pengen ngejawab pertanyaan ini, yaitu takut salah milih jurusan. Nah, pertanyaan ini gue sering banget lah dapat pertanyaan ini baik dari DM ataupun komen gitu. Dan menurut gue ini wajar banget sih kita khawatir tentang hal ini gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya mengenai tips milih jurusan kuliah, gue udah pernah sih buat videonya tuh. Itu literally video pertama gue di YouTube. So kalau misalnya penasaran, you guys can check it out. Langsung aja ke channel gue, scroll ke paling bawah. Nah, yang pertama itu gue bahas tentang tips milih jurusan kuliah. Oke, so but basically di video ini gue lebih pengen fokus ke jawab pertanyaan ini, yaitu takut nih salah milih jurusan kuliah gitu. Nah, sering banget ini yang menjadi kegalauan kita gitu, terutama ketika kita udah mulai masuk SMA, apalagi SMA 3 gitu, udah mulai persiapan untuk pendaftaran kuliah dan segala macam itu, belum lagi ditambah peer pressure, kayak teman-teman kita udah pada tahu nih mau kuliah apa. Sementara kita kayak, oh, belum tahu mau kuliah apa gitu, masih bingung lah mau pilih jurusan apa. Atau bisa jadi udah tahu nih mau kuliah jurusan apa, tapi masih ragu. Takutnya setelah kuliah nanti, aduh, salah pula, menyesal pula gitu. Mungkin udah tahu tapi masih belum 100% yakin gitu. Nah, ini yang sering banget jadi kegalauan murid-murid ketika SMA 3 terutama, SMA kelas 3 terutama. First of all, first thing first, yang pengen gue ingatin nih, yaitu it's totally normal. Itu normal banget kalau kalian merasa hal seperti ini. You are not alone, kamu gak sendirian. Banyak banget juga yang pasti mengalami kegalauan seperti ini. Bahkan gue sendiri juga sempat ada sedikit rasa khawatir lah. Ntar gue cerita versi gue sendiri. Ada rasa sedikit khawatir juga ketika mau milih jurusan. So, it's totally okay. Jangan kayak, oh, takut luar biasa kayak merasa diri sendirian gitu. Enggak, banyak kok yang merasakan hal seperti itu. Oke? Nah, so di video ini gue pengen berbagi nih pandangan gue terhadap hal ini. Semoga view gue ini atau cerita gue ini bisa bermanfaat buat kalian juga. Oke, so tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. So, gue sendiri bisa dibilang lumayan beruntung karena gue udah tahu nih gue pengen kuliah jurusan komputer. Pokoknya berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan coding sejak SMP 3 gitu. Nah, itu gue ada ikut eskul gitu lah, eskul komputer. Nah, jadi singkat cerita, kegalauan gue tuh lebih ke mau milih kemana nih. Karena bidang komputer itu kan luas banget. Banyak banget juga jurusannya, kayak ada computer science, information system, bahkan business analytics and a lot of stuff. Banyak banget jurusan-jurusannya gitu. So, kegalauan gue lebih ke itulah. Yang mana nih yang mau gue pilih gitu. Tapi masih bisa dibilang sedikit lebih mending karena at least gue udah tahu, oh, gue mau nih kuliah komputer, tinggal yang mana aja gitu. Cuman, mungkin di video ini gue lebih sharingnya tuh dari perspektif seseorang yang udah kuliah 3 tahun. Yes, udah 3 tahun. Ini udah bakal masuk ke semester 4 ketika gue record video ini. Udah tua. But anyway, dia bakal gue sharing perspektif gue sebagai seseorang yang udah kuliah 3 tahun di jurusan komputer ini. Oke, semoga bisa bermanfaat ya pandangan gue ini. So, first, dari sepengetahuan gue, kemungkinan besar banget nih jurusan kuliah lu tuh gak bakal ada hubungannya sama sekali dengan karir lu long term. Nah, untuk ini gue gak ada data konkret banget. Gue gak nyari data tersebut, tapi dari sepengetahuan gue sendiri dan dari lingkungan gue. Mungkin lu juga boleh coba nanya-nanya ke lingkungan lu, mungkin ke bokap nyokap, keluarga atau apa, siapapun itu misalnya. Ngecek aja gitu, nanya-nanya aja kuliahnya apa dan sekarang kerjanya apa. Kemungkinan besar banyak banget yang gak ada hubungannya itu. Kuliahnya A, kerjanya B, atau bahkan kadang Z. Jadi kayak jauh banget. So, it's totally fine gitu. Jadi jangan terlalu khawatir satu. But ketika mendengar ini, lah kok gitu, suram banget sih gitu. Jadi makin takut dong gitu kan. Well, it really depends. It really depends on how you want to look at this. Kayak gimana sih cara pandang lu, again, gimana cara pandang lu terhadap hal ini. Justru menurut gue karena kenyataannya banyak banget juga yang akhirnya gak ada hubungannya nih jurusannya A, kerjanya B, ntar karena banyak yang gitu juga. That's why kita seharusnya gak usah gitu khawatir, lebih tenang aja, lebih santai aja, karena in fact banyak yang gitu dan banyak yang fine-fine aja kok, bahkan sukses gitu. So, mungkin kalau dengan cara pandang ini kita bisa lebih tenang, kita lebih bisa mengambil keputusan, mungkin bisa lebih mengambil keputusan lebih tepat untuk apa sih jurusan yang mau kita pelajari gitu di kuliah gitu. Soalnya menurut gue bukan kayak lu tuh kalau bisa udah salah jurusan, udah habis nih masa depan lu, udah suram masa depan lu. Enggak, sama sekali enggak seperti itu. So, ini yang pengen gue tekankan banget,
jangan terlalu takut akan hal tersebut gitu. Kadang kita sendiri apalagi ketika bersama gitu, kadang kita bisa overthink sendiri, parno sendiri, takut sendiri gitu. Jujur aja, gue sendiri walaupun gue dari SMP 3 nih udah tahu gue mau kuliah jurusan komputer, tapi kenyataannya setelah gue kuliah 3 tahun ini, apakah gue rasa jurusan komputer ini perfect banget semuanya, gue suka banget? Ternyata jawabannya tidak. Karena ada juga hal-hal yang sebenarnya, ternyata setelah gue pelajari lebih dalam, ada nih yang gue gak suka juga ternyata. Wah, gak banget nih kira-kira. Kayak ada beberapa hal lah gitu dari mata kuliah wajib gue yang gue kurang suka juga gitu. So, pertanyaan selanjutnya mungkin, apakah gue yang udah kuliah komputer ini, yang ceritanya tadi udah tahu mau jurusan komputer, apakah kedepannya secara long term gue bakal kerja di bidang IT? Jawabannya juga tidak, karena setelah seperti yang gue bilang tadi, setelah gue belajar banyak, lebih dalam lagi, ternyata gue lihat, kayaknya enggak deh, ini bukan karir gue sampai gue tua nanti, bukan yang long term banget. Kemungkinan besar, gue gak bakal stay di bidang IT sampai gue tua-tua gitu. Bukan sampai yang tua-tua, sampai kakek nenek, maksudnya kayak misalnya sampai 40-an tahun, I don't see myself doing it. Gue gak melihat diri gue kerja di bidang IT sampai umur 40-an tahun gitu. So, ini yang menurut gue, kemungkinan besar bakal terjadi ke banyak sekali orang-orang gitu. Bahwasanya apa yang mereka pelajari ketika kuliah sama kerja mereka tuh kemungkinan gak ada hubungannya. Lah, jadi kalau gitu, ngasal aja milihnya bang. Well, nggak gitu juga sih konsepnya. Maksudnya gak harus ngasal juga gitu. Karena kalau lu ngasal milih juga makin stres kan. Jadi, I don't think it will be wise kalau lu asal milih. Tapi, secara singkatnya nih, menurut gue, kalau misalnya udah ada suatu jurusan yang lu udah suka banget, dan lu udah yakin nih, 90% nih, udah yakin 90% lu mau nih pelajari bidang ini, ya udah, go ahead gitu, ambil aja jurusan itu. Tapi ada tapinya di sini ya, ada tapinya. Misalnya, prospek kerja dari jurusan itu kurang bagus misalnya. Ini sering banget terjadi. Ada yang pengen kuliah jurusan A, tapi ternyata jurusan itu prospek kerjanya agak kurang. Nah, gimana nih kita menyikapi hal ini? Nah, gue sendiri secara pribadi, gue ini masih bisa dibilang belum bisa menerima kayak mindset dari orang barat gitu, western mindset, dimana kayak, oh, you should follow your passion, kamu harus ikutin passionmu itu. Agak sulit bagi gue untuk menerima hal tersebut. Kayaknya secara praktek gue gak bisa lakuin itu. Gue masih cenderung lebih ke budaya timur yang mana kita masih memikirkan prospek kerja ke depan, mungkin sedikit lebih realistis mungkin. Jadi bagi gue itu lebih ke, ini kembali lagi ke dirimu sendiri. Gimana cara lu menyikapi keputusan yang lu ambil itu. Misalnya, gue kasih contoh, skenario-nya gini. Lu tahu, lu suka jurusan A, prospek kerja jurusan A kurang bagus, tapi lu pengen nih ambil. Lu pengen ambil, tapi lu mau mastiin juga setelah lulus lu masih ada karya yang bagus. Nah, kalau lu mau melakukan hal ini, boleh-boleh aja, bisa-bisa aja, tapi mungkin lo harus kerja lebih ekstra. Definisi dari kerja lebih ekstra apa? So, misalnya lo kuliahnya, karena pastinya sih, kalau misalnya lo kuliah jurusan A, ketika mata kuliahnya itu kan udah pasti kemungkinan besar belajarnya itu ya seputaran jurusan A itu doang gitu kan. So, di luar kuliah, lo harus nyari lagi nih skill-skill yang bisa support untuk karir lo. Misalnya, untuk dapat kerja lah. So, you harus cari sendiri. Di luar aktivitas kuliah, lo harus disiplin sendiri untuk kerja lebih ekstra, kerja lebih giat untuk nyari skill-skill tambahan di luar kuliah lo tersebut. Karena, again, like I said just now, berarti lo mau memastikan lo masih dapat kerja kan. Dan karena kuliahnya udah kurang bagus misal prospeknya, lo perlu nyari nih skill-skill sendiri. Nah, gimana nih dapat skill-skillnya nih? Menurut gue, ada banyak cara. Lo bisa nyari googling online, belajar dari online course, atau misalnya ngambil online course, baik yang free atau berbayar, tergantung apa yang lo mau asah skill lo. Atau bisa jadi juga lu kerja gitu, baik itu magang atau kerja paruh waktu. Nah, menurut gue sih yang paling bagus tuh sebenarnya poin ketiga nih, kerja. Karena ketika kita kerja gitu, baik itu magang atau paruh waktu, kita bener-bener dapat belajar hands on gitu, langsung gitu, praktek nyata gitu. Misalnya kerja sebagai karyawan apapun itulah, lu bakal dapat skill-skillnya juga kan. Misalnya gimana kita kerja sama orang lain, gimana kita disiplin dalam kerjaan kita, dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kerjanya spesifik gitu, misalnya kita kerja paruh waktu misalnya editor atau segala macam gitu. So you will get that skill gitu. Jadi ketika lu udah kuliah yang lu suka, lu seneng kuliah tersebut, walaupun prospek kerjanya gak bagus, ketika lu lulus, kemungkinan karir lu masih fine-fine aja. Karena lu udah ada nih skill-skill ini. Jadi lu masih bisa dapat kerjaan yang bagus juga nantinya. So, if you are okay with that kind of thing, kalau misal kamu okay dengan hal tersebut, ya udah, go ahead, you should do that. Jangan ragu lagi. It's fine, totally fine. Karena at this point of time, apa yang kita bisa lakukan itu, kita membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita ada sekarang. So,
kita gak bisa kayak, oh nanti gue nyesel gak ya atau apa. Seharusnya kita harus ubah mindset tersebut. Yang penting kita udah membuat keputusan paling bijak berdasarkan data atau informasi yang ada kita sekarang. Apa sih yang gue pengen, apa sih yang bisa gue lakukan gitu. Kedepannya mungkin aja keputusan kita itu salah. Ya udah, tapi gimana? Kita udah menentukan sesuai yang terbaik at certain time. Di point waktu gue ini dengan informasi yang gue ada, ini yang menurut gue terbaik. Kedepannya kalau misalnya ternyata salah, ya udah kita ganti lagi aja. Kita berubah lagi, adaptasi. Kita harus bisa adaptasi seperti itu. Itu yang menurut gue paling penting. Karena kalau kita takut aja, it won't solve anything. Itu gak bakal menyelesaikan masalah apapun. Nah, so skenario kedua, kalau misalnya lu suka suatu jurusan tapi prospek kerjanya gak bagus, tapi lu gak ready nih untuk extra lebih effort gitu untuk karir, misalnya nyari kerja atau nyari skill baru gitu di luar jam kuliah, di luar aktivitas kuliah, menurut gua mendingnya lu tuh ngambil suatu jurusan yang lebih umum di mana prospek kerjanya lebih bagus gitu. Lalu untuk pelajaran-pelajaran yang lu suka ini, lu bisa ngambil sendiri, belajar sendiri malahan, karena cenderung lebih gampang ketika lu ngerjain sesuatu yang lu suka di luar aktivitas atau rutinitas lu yang wajib itu. Misalnya lu udah wajib kuliah nih, nah lu kan terpaksa, tanda kutip terpaksa udah ngerjain itu semua. Nah, ketika lu ada waktu luang, lu pasti bisa dengan senang hati pelajari apa yang lu senengi ini, apa yang lu suka. So I think this is another good alternative. Dan juga kemudian hal lain itu, misalnya ketika kita kuliah di luar negeri, banyak banget juga sebenarnya programnya itu ada kasih kita pilihan mata kuliah bebas. Seperti contohnya gue di NUS sekarang, gue ini kan kuliah jurusan komputer, tapi kita tuh ada dikasih kuota gitu untuk mata kuliah bebas yang bener-bener bebas banget. Apapun pelajarannya kita boleh ambil gitu. Gue sendiri bahkan udah ambil misalnya kayak akuntansi, finance, bahkan gue kemarin ngambil kelas itu psikologi gitu. Interesting. So itu beneran sama sekali gak ada hubungannya sama computing, tapi gue pengen doang. So mungkin bagi kalian yang agak ragu nih untuk, oh bisa gak ya gue extra lebih effort buat nyari skill-skill baru, mungkin kalian bisa jalankan skenario kedua nih. Kalian ngambil jurusan yang lebih umum, lebih pasti prospek kerjanya. Habis itu kalian belajar sendiri atau ngambil mata kuliah bebas ini, gunakan untuk pelajaran kalian suka itu. So it's a win-win solution. Menurut gue ini yang paling perfect sih, paling sweet spot gitu. Dan next point itu lebih ke, di Indo gue kurang tahu, tapi kalau di luar negeri banyak banget kampus-kampus yang juga mengizinkan bukan lintas jurusan, ganti jurusan. Nah, jadi kalau kayak gue di NUS ini, misalnya ketika kita udah year 1, udah 1 tahun, ternyata setelah belajar 1 tahun, kayaknya gue kurang cocok nih di jurusan ini, gue mau transfer jurusan. Nah, biasanya kalau yang gak terlalu timpang pindah jurusannya, dan ada mata kuliah yang bisa ditransfer gitu, mereka bakal kasih pindah kok. So gak usah takut, kita gak usah takut, kalau udah salah pilih jurusan, wah mati, gue stuck di sini lama banget. Enggak. Jadi ada juga kampus-kampus yang izinkan kita untuk pindah jurusan kuliah, dan kita masih bisa tetap tamat dalam waktu yang sama gitu. Masih tepat waktu, gak ditunda-tunda gitu, gak jadi ekstra waktunya. So ini mungkin juga bisa jadi satu pertimbangan ketika kalian mau apply. Mungkin kalian bisa cek dulu, nanya-nanya ke seniornya atau nanya ke manajemennya, apakah ada kemungkinan untuk bisa pindah jurusan dan lain sebagainya. Apakah ada opsi tersebut. Mungkin yang bisa kalian cek. Soalnya gue pribadi, dulunya tuh sebelum gue kuliah, gue gak tahu ada hal seperti ini di luar sana. Karena setelah gue kalau di Indo gak ada nih, kita boleh pindah-pindah jurusan gitu. Dan ternyata, kayak di NUS dan NQ ini kita bisa nih pindah jurusan. Misalnya ketika sudah year 1, udah 1 tahun, kita mau pindah jurusan. Kalau yang misalnya gak gitu timpang dan mata kuliah yang bisa transfer, kita boleh transfer dengan catatan nilai bagus dan ada izinnya. Udah dikasih izin, kita bisa transfer ini dan kelulusan kita bisa masih tetap tepat waktu gitu. Jadi gak masalah.